Beberapa orang mengatakan kalau bermain video game itu cuma membuang-buang waktu. Tapi menurut aku pribadi, video game ini adalah guru yang tidak pernah basa-basi. Why? Kenapa aku bilang seperti itu? Let's say game itu adalah guru yang terang-terangan akan mengatakan kalau misalkan aku salah, maka aku akan kalah. Kalau aku malas, maka aku akan tertinggal grinding level sama orang lain gitu kan. Tapi kalau aku belajar, aku struggle, maka aku akan tumbuh dan berkembang. Dan seperti itulah game. Alright, hello there all of my friends. So hari ini aku ingin membahas sedikit tentang life experience yang kurasakan gitu ya. Tentang video game. Dimana aku memainkan 4 video game yang berbeda. Dan menurutku setelah aku bermain 4 permainan ini tadi, aku merasa ada beberapa aspek yang mengubah pelan-pelan cara berpikirku. Gue gak akan membahas soal menang atau jago gitu, tapi gue akan membahas dari sisi sudut pandang dan juga perspektif yang berbeda yang aku tangkap dari 4 game ini gitu. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam segmen yang pertama. Ada salah satu fase di hidupku yang mana aku ngerasa kalau aku tuh selalu gagal di tempat yang sama, jatuh, tapi tidak ada perkembangan. Dan rasanya itu sangat frustasi gitu kan, marah, kesel, sampai-sampai mikir kok aku bodoh banget ya, kagak ada perkembangan sama sekali gitu, garing banget hidup gue gitu kan, stagnan gitu. Tapi di situ aku belajar satu hal, bahwa ternyata kegagalan itu diperlukan untuk diriku sendiri sebagai development karakter agar kita bisa menyadari kesalahan kita di mana untuk bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, fase itu sering kali aku temukan dalam game yang bernama Nioh 2. Yaps. Jadi Nioh 2 ini itu adalah salah satu games yang bergenre Souls-like. Nah, bagi kalian yang belum tahu, game Souls-like itu game dimana difficulty-nya atau tingkat kesulitannya itu bisa dibilang hampir menuju impossible bagi beberapa orang ya, termasuk gue sendiri yang memainkan game itu. Kenapa seperti itu? Karena di game ini tuh bener-bener minim arahan untuk storytellingnya di game itu benar-benar minim. Kemudian build karakternya yang dibuat sangat bebas itu kan, terserah kita mau bikin seperti apa gitu. Kemudian juga alur atau maps di gamenya itu benar-benar random, open source ya, kita bisa bilang open map, luas banget. Dan juga obstacle sama musuh-musuhnya itu banyak banget, yang mana kalau kita ceroboh sedikit mati. Kalau udah mati, uang hilang semua dah. Experience point yang buat kita grinding level, buat level up gitu kan. Kalau misalkan kita panik, selesai. Kalau kita sok jago, sama juga lah. Makin parah. Dan di game ini, itu benar-benar mengajarkanku untuk benar-benar bersabar. Dan juga tidak gampang panik. Bagaimana itu membentuk mentalitas kita agar kita tidak takut untuk gagal, kita tidak takut untuk mati dalam game. Karena dari pengalaman kita mati berkali-kali gitu kan, akhirnya kita paham, oh di maps ini nanti ada musuh di sini, oh bos ini polanya seperti apa serangannya, kayak gitu kan. Akhirnya kita hafal dan kita bisa menghindari serangan-serangan itu untuk bisa memberikan serangan kembali gitu, counter attack. Dan aku sadar game Souls-like itu termasuk Nioh yang aku mainkan ini ya, itu benar-benar membentuk caraku untuk membangun mental anti banting. Bagaimana kita melatih ego kita untuk mengakui bahwa memang kita belum sehebat itu gitu. Untuk mengakui bahwa kita memang
bisa gagal, kita bisa jatuh berulang-ulang kali. Dan bisa aku bilang kehidupan juga seperti itu teman-teman. Terkadang ada fase kita akan gagal berulang kali, salah dalam satu titik yang sama, tidak ada perkembangan. Tapi dari kesalahan itu, dari kegagalan atau dari pola yang kita rasakan, yang kita berputar-putar di tempat yang sama. Dari situ kalau kita mau belajar, kalau kita mau berkembang, kita akan ada rasa, kita akan muncul suatu titik atau celah di mana kita bisa bangkit begitu. Oke, kalau tadi membahas tentang games yang benar-benar membangun mental kita agar kita bisa bertahan di kerasnya dunia yang selalu gagal. Game yang satu ini cukup unik. Bisa dibilang sedikit jauh 180 derajat gitu kan. Sangat santai. Dan kadang dalam hidup kita tuh kita harus menikmati yang namanya proses gitu kan. Apalagi di zaman sekarang yang mana dunia serba cepat, serba instan, ya kita sebagai Gen Z gitu kan, terkadang ingin yang serba cepat, serba jadi tanpa ribet gitu. Tapi ada terkadang beberapa hal yang memang kita memerlukan proses, yang membutuhkan waktu. Dan itu paling sering aku rasakan ketika bermain game Core Keeper. Yaps, jadi Core Keeper itu bisa aku bilang gabungan antara games Stardew Valley sama Terraria, di mana kita bisa exploring tempat, menjelajahi lingkungan-lingkungan baru. Tapi kita juga bisa gathering resource, ngumpul-ngumpulin materi untuk crafting equipment kan, atau juga keliling-keliling, bahkan bisa berkebun. Nah, itu yang paling kusuka dari fitur gamenya, berkebun. Di game ini, aku benar-benar merasakan bagaimana inti hidup gitu. Bagaimana cara kita bisa menikmati hidup tanpa perlu tergesa-gesa gitu. Karena di situ gue benar-benar bisa menikmati exploring tempat baru gitu kan. Lama pasti kan, karena nggak ada shortcut gitu, nggak ada, kan biasanya di game-game itu ada ini kan, yang untuk portal untuk langsung lompat ke dunia mana gitu kan, ke daerah mana. Nah di situ kagak ada sih, cuman dikit banget titik-titik untuk lompatnya itu, titik portalnya itu. Dikit banget. Dan di situ gue suka banget karena di setiap lingkungan baru kita menjelajahi tempat baru itu benar-benar environment-nya berbeda, kemudian juga monster obstacle yang ada itu juga berbeda. Tapi juga keindahan di games itu bagus banget gitu. Setiap tempat ada yang bersalju, ada yang tandus, ada yang berair gitu kan, dengan segala makhluk-makhluknya yang juga ya unsur-unsur air kayak gurita, cumi-cumi dan lain-lain sebagainya gitu. Ada koralnya gitu kan. Kemudian juga kita mempunyai fitur di sana ada fitur ini, gathering resource, yang mana kalau kita mau mendapatkan itu kita harus menjelajah ke gua ya, bukan gua. Ke gua atau mungkin ke tempat-tempat kita harus menambang dulu. Setelah menambang dapat resource-nya, kita nggak langsung bisa pakai. Kita kembali ke rumah, ke base camp yang kita bangun, kemudian kita meleburkan material itu untuk menjadi ingot, biasanya bukan ingot, ya menjadi satu bar yang bisa kita pakai gitu untuk mengcrafting material. Apalagi ada satu fitur yang sangat kusuka, berkebun. Nah, inilah inti kehidupan yang gue dapatkan di situ. Fitur berkebun ini sangat indah. Kenapa gue bilang indah? Karena gue suka menikmati kan. Bahkan gue bisa menunggu berjam-jam. Gak berjam-jam juga sih, karena biasanya mungkin beberapa menit, puluhan menit doang gitu kan dia tumbuhnya gitu. Cuman habis nanam tanaman, aku suka menunggu tanaman untuk tumbuh sendiri gitu. Ditunggu ya udah gue liatin aja sampai tumbuh dari tunas kecil terus tumbuh jadi gede kan, sampai bisa akhirnya kita panen. Nah itu kan, habis itu gue ulang lagi, gue berkebun lagi kayak gini lagi, seperti itu. Nah kenapa gue suka di fitur berkebun ini? Karena dari situ kita benar-benar bisa merasakan proses menunggu tanaman ini kita rawat,
sampai bisa memberikan hasil untuk kita itu. Disitulah pelajaran yang gue dapat gitu teman-teman. Kadang pertumbuhan kita itu berbeda-beda kan, seperti tanaman yang kita rawat. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang average. Tapi ketika sudah panen, ketika sudah ada waktunya datang untuk tumbuh, memberikan buah, memberikan hasilnya, bisa kita panen, disitulah kita akan bisa memberikan manfaat. Sama seperti diri kita teman-teman. Kita tidak perlu untuk sibuk melihat kanan kiri kita. Kita hanya harus fokus untuk menyirami diri kita sendiri sampai kita tumbuh, bisa dipanen oleh orang lain. Bukan berarti dimanfaatkan ya, tapi kita terus berprogres pelan-pelan, perlahan, sampai kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Mungkin progresnya berbeda-beda, dari gue sendiri, dari kalian sebagai penonton juga pasti beda-beda. Tapi gue yakin pasti kita semua akan bisa memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada orang-orang itu. Di Core Keeper juga gue belajar untuk tanggung jawab kecil, seperti menjaga durability item kan. Karena seiring kita memakai item itu durability-nya makin kecil kan, makin habis. Dari situ gue belajar untuk menjaga barang-barang agar tidak rusak. Karena kalau misalkan durability-nya rusak, maka udah hilang, kita nggak bisa pakai lagi. Di situ tanggung jawab gue juga dilatih, walaupun kecil ya, tapi ya seperti yang kita tahu kan, kecil-kecil lama-lama jadi bukit. Kalau kita terbiasa menjaga durability item aja di games, maka kita akan bisa terbiasa untuk menjaga tanggung jawab yang kita punya di real life, asalkan kita bisa mengaplikasikannya dengan baik. Di game Core Keeper ini mengajarkanku bagaimana kita melatih kesabaran, merawat konsistensi, dan fokus untuk menyirami diri kita sendiri agar bisa bermanfaat di masa depan kita nanti. Beda ya, kalau di sebelumnya kita struggle untuk tahan banting, yang di sini kita belajar untuk bisa menikmati progres agar kita tidak frustasi dengan hidup yang serba cepat ini. Nah, kalau tadi kita membahas tentang bagaimana cara merawat, bagaimana cara kita tetap bisa konsisten, membahas tentang progres. Sekarang kita masuk ke dunia yang serba cepat, fast-paced gitu kan. Ada satu fase di hidup kita di mana kita sangat kebingungan. Bingungnya karena apa? Karena terlalu banyak hal yang harus kita jaga, terlalu banyak barang atau tanggung jawab yang harus kita pegang gitu. Dan di situ kita harus dilatih untuk bagaimana kita bisa multitasking, bagaimana kita bisa melakukan semua tanggung jawab itu secara maksimal, totalitas dan kualitas. Disitulah aku merasakan ketika bermain StarCraft 2. Ya, jadi ini sedikit cerita ya teman-teman. Dulu ketika gue kecil, gue tumbuh bersama dengan game Warcraft. Nah, Warcraft sama StarCraft ini itu satu developer game. Jadi makanya gue main StarCraft kan. Cuman karena di game yang sekarang itu laptop udah makin canggih kan, dan juga Warcraft itu game lama, jadi akses untuk mencari gamenya itu susah. Makanya gue main StarCraft 2. Ya, disclaimer, bukan StarCraft tapi StarCraft 2. Nah, StarCraft 2 ini itu adalah game RTS atau real time strategy. Nah, game apa itu? Singkatnya begini contohnya, kalau kita bermain catur, itu kan kita diberi waktu. Catur itu kan game strategi, tapi kita diberi waktu untuk berpikir bagaimana kita membuat taktik dan juga menyerang atau bertahan dari lawan. Tapi kalau real time strategi, kita benar-benar di waktu yang sama kita dan lawan itu bergerak secara bersamaan untuk mengatur strategi, gathering resource, dan juga waktu untuk menyerang, waktu untuk bertahan. Ya pokoknya seperti itulah. Makanya kita bilangnya real time strategy. Nah, fokus di game ini itu satu doang sebenarnya, hancurkan base lawan. Tapi untuk bisa menghancurkan base lawan, kita harus gathering resource dulu,
kita harus membentuk pasukan kita harus membangun pertahanan agar base kita tidak hancur ketika dilawan musuh, diserang lawan, dilawan musuh lagi. Dan di sini gue belajar kalau multitasking itu bukan soal jago, bukan soal keren-kerenan gitu. Karena di game itu benar-benar kita multitasking kan. Di waktu yang bersamaan kita getting resource, di waktu yang bersamaan kita membangun pasukan, di waktu yang sama kita juga mengatur strategi bagaimana kita bertahan, bagaimana kita menyerang, kapan kita untuk maju, kapan kita mundur, kapan kita harus stealing untuk membunuh musuh-musuh gitu kan. Multitasking itu bukan soal jago, tapi bagaimana cara agar sistem yang kita bangun itu bisa berjalan secara maksimal dan juga lancar di waktu yang bersamaan. Di game ini gue belajar bukan hanya kita mengatur pasukan, tapi bagaimana kita bisa tetap tenang, stay calm di bawah tekanan yang sebanyak itu, dan juga di bawah job desk yang harus kita lakukan yang sangat banyak sekali itu kan, tapi tetap tenang dan juga tentang siapa yang bisa paling lama bertahan agar bisa memenangkan pertarungan. Nah, setelah kita membahas game yang melatih mental, kemudian yang kedua membahas tentang nikmatnya progres, kemudian yang ketiga tentang multitasking dan juga melakukan sesuatu di bawah tekanan, ada salah satu game yang membuat gue itu benar-benar belajar bagaimana cara kita bersikap sebagai manusia. Apa itu gamenya? League of Legends. Yaps, kalian tidak salah dengar teman-teman, League of Legends. League of Legends itu adalah game MOBA atau multiplayer online battle arena. Yang mana di sini kita dikasih satu maps, kemudian ada 5 player. Enggak, totalnya sebenarnya ada 10 player kan. Tapi kita akan diadu 5 player lawan 5. Jadi 5 versus 5 gitu kan. Dan setiap player itu memegang satu karakter, menghandle satu karakter yang berbeda. Mekaniknya beda, kemudian skill-skillnya juga beda. Build dari hero-nya juga pasti beda gitu. Karena ya itu tadi gue bilang berbeda kan. Dan di sini kita benar-benar diajarkan bagaimana cara tag team, controlling, dan juga tidak terbawa emosi. Nah, di sini teman-teman, kenapa tidak terbawa emosi? Tapi sebenarnya gue mau jelasin dikit. League of Legends itu game MOBA yang ada di PC. Kalau kalian, biasanya orang Indonesia sering mainnya ini gak sih, Mobile Legends. Nah, kalau kalian familiar sama Mobile Legends, League of Legends itu sama game MOBA tapi di PC atau laptop komputer. Dan entah kenapa ya gue lebih nyaman main di laptop aja karena mekaniknya lebih seru gitu kan. Karena gue biasa main game PC gitu, jarang gue main HP. Di game MOBA setiap orang itu memegang satu hero yang mana tugasnya pasti beda-beda kan. Ada yang open map, ada yang ngebody serangan lawan, menahan serangan lawan gitu kan agar tim yang di belakang tidak mati. Ada yang juga tugasnya sebagai finisher. Dan disitulah gue belajar bahwa sejago apapun skill kita, tapi kalau kemampuan komunikasi sesama tim buruk, maka kita akan kalah. Tapi kebalikannya, seburuk apapun skill yang kita punya, kalau tag team kita bagus, maka masih ada harapan atau chance agar kita bisa menang. Dari sini di game ini tuh bukan hanya masalah soal kontrol hero, kita juga belajar kontrol emosi. Dimana ketika kita dihadapkan dengan posisi orang-orang yang tidak bermain sesuai ekspektasi yang kita inginkan, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita bersabar untuk tetap bermain dan juga bersikap sebagaimananya manusia gitu. And ya begitulah. Kadang kita udah main bener, tapi tim kita ngaco. Kadang juga kita sendiri yang blunder gitu kan. Tapi intinya tanggung jawab kita selalu sama gitu. Apa itu? Tetap melakukan yang terbaik di posisi kita yang kita handle ketika kita bermain. LOL atau League of Legends
mengajarkan satu hal yang berat mungkin ya, tapi jujur bahwa kita tidak bisa mengatur orang lain, bagaimana cara mereka bermain dan lain sebagainya. Tapi kita bisa untuk mengatur, mengontrol diri kita sendiri, mengatur emosi kita, mengatur cara bermain kita agar kita tetap bisa perform at the best tanpa terganggu, tanpa bisa terdistract dengan orang lain seperti itu. LOL mengajarkanku bagaimana cara agar tetap menjadi manusia di tengah seluruh kekacauan yang terjadi. Gue bukan berarti menyuruh kalian untuk bermain game ya, bermain video games, harus memainkan 4 video game ini, enggak. Gue bukan merekomendasikan nih. Tapi gue menceritakan pelajaran dan pengalaman yang bisa gue dapatkan dari 4 video games ini. Terkadang kehidupan itu datang tidak dengan guru yang lembut. Terkadang pengalaman itu tidak berarti kita mendapatkan hal-hal yang baik. Terkadang mereka bisa jadi keras, kadang harus ditempatkan di dalam kegagalan, kadang harus mendapatkan proses yang lama dan lain sebagainya yang tadi gue sebutkan. Kalau gue tarik semuanya menjadi satu, aku sadar bahwa selama ini kita ngobrol panjang lebar, gue tidak membahas tentang game, tapi gue membahas tentang diri gue sendiri. Bagaimana gue bersikap ketika gue jatuh, bagaimana caraku untuk bisa tetap tenang dalam kondisi sempit, bagaimana caraku agar bisa menikmati proses yang lama mungkin, dan bagaimana caraku untuk bersikap selayaknya manusia di tengah kekacauan. Ada momen di mana gue akan ditempa dengan segala kegagalan yang datang. Dan setelah aku diuji untuk tetap bisa bangkit walaupun aku gagal. Ada momen di mana aku merasa progres yang aku jalan itu lama sekali. Dan disitulah gue belajar bagaimana cara gue tetap bisa menikmati hidup, menikmati proses, dan yakin bahwa di masa depan kita bisa memberikan hasil yang terbaik. Ada momen juga di mana ketika kita berada di bawah tekanan yang sangat banyak sekali. Tugas kuliah, mungkin kita karena sekarang perkuliah kan, tugas kuliah, tugas organisasi, atau mungkin di kemudian hari kita ada pekerjaan gitu kan, tuntutan keluarga dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita tetap bisa tenang, stabil, dan mencari solusi yang terbaik dari seluruh permasalahan yang ada. Dan terakhir ada momen di mana ketika ada orang yang bersikap kurang baik kepada kita, atau mungkin perlakuan orang lain tidak bisa kita kontrol. Ini setelah gue belajar bagaimana gue tetap bisa bersikap selayaknya manusia. Oke, teman-teman. Kalau kamu mendengarkan cerita Yepingan gue sampai sini, terima kasih banyak. Dan mungkin kalau ada yang punya pengalaman yang sama, atau mungkin cerita yang berbeda, entah dari itu game, film, atau mungkin pengalaman hidup yang pernah kalian rasakan, feel free to comment di kolom komentar ya. Karena ya aku sangat suka gitu. Bukan suka ke kalian ya, tapi gue suka tuh untuk sharing, bertukar cerita dengan kalian yang punya pengalaman yang berbeda gitu. Siapa tahu dari pengalaman yang kalian ceritakan di kolom komentar itu juga bisa menjadi insight baru untuk aku, untuk para penonton yang juga membaca kolom komentar di video yang gue persembahkan untuk kalian ini gitu. Ya, seperti biasa penutup dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.